Hidup kok susah, berarti antum nggak tahu ilmunya. Malam hari ini saya mau share ilmu hidup. Ilmu hidup itu banyak. Ini salah satu bagian yang penting dari ilmu hidup. Kalau antum paham, dan semoga saya juga diberi pemahaman, antum semua juga dikasih pemahaman. Kalau paham ini, insya Allah hidupnya mudah. Ya, insya Allah hidupnya mudah. Saya mau nanya, pengen hidupnya mudah atau susah? Pengen hidupnya mudah atau susah? Alhamdulillah, semua pengen hidupnya mudah. Sebetulnya hidup itu mudah kalau tahu caranya. Kalau enggak tahu caranya, hal yang paling ringan pun jadinya susah. Contoh, antum pergi ke toilet. Ya, pergi ke toilet. Kebetulan semuanya serba sensor otomatis. Nanti kalau pergi ke toilet yang super internasional gitu ya, semakin internasional semakin pusing kita. Ya, semakin pusing. Mau sentor gitu ya, cari pencetannya nggak ada. Mana nih pencetannya? Kalau nggak tahu ilmunya bingung. Padahal udah terlanjur kotor banyak di situ. Gimana nih cara sentornya? Pencetannya nggak ada, ternyata nggak perlu mencet, cukup melambaikan tangan. Sensor. Kalau tahu ilmunya, tinggal melambaikan tangan, selesai. Kalau nggak tahu ilmunya, piye iki, musibah, geger di toilet. Gara-gara apa? Nggak tahu ilmunya. Ada itu orangnya, hadir malam hari ini juga. Cuman nggak boleh saya sebutkan ya. Nggak boleh saya sebutkan. Itu mau, wah itu cerita yang lucu, nanti internal aja itu ya. Karena nggak tahu ilmunya. Sampai akhirnya mau sentor, dia itu pergi ke wastafel gitu. Karena nggak ngerti bagaimana ilmu sentor di toilet semacam itu. Ada lagi yang mau wudhu. Kerannya pakai sensor. Keran model apa ini? Kok nggak ada putarannya? Dicari putarannya kanan kiri. Nggak keluar airnya. Memang nggak perlu diputer. Cukup julurkan tangan. Kalau tahu ilmunya mudah. Nah kalau nggak tahu ilmunya susah. Makanya dalam hidup ini jangan mikir apapun sebelum mikir ilmunya. Jangan ngomong susah. Gak ada itu susah. Cari ilmunya. Pasti mudah dan mudah. Jadi yang buat susah gara-gara apa? Gak tahu ilmunya. Makanya Allah Ta'ala berikan pada Nabi Adam alaihissalam pertama kali al-ilm. Nabi Adam dikasih ilmu dulu. Kemudian disuruh mamerkan ilmunya. Pamerkan ilmumu, panggil malaikat semua. Coba malaikat sebutkan itu apa? Malaikat. Karena nggak tahu ilmunya, ya mumet. Apa itu? Nggak tahu ilmunya. Nabi Adam yang tahu ilmunya baru diciptakan, tahu ilmunya. Sebutkan apa itu? Bleng, selesai. Jadinya mudah. Asal tahu ilmunya. Hidup kok susah, berarti antum nggak tahu ilmunya. Hidup kok susah buat saya, berarti saya nggak tahu ilmunya. Karena Allah tidak ingin memberikan kesusahan kepada kita semua. Allah pengen kita menjalaninya dengan mudah, asal kita nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih ilmunya. Kata Allah kan begitu. Kalau kamu ikuti ilmunya, semua jadi mudah. Nah sebetulnya ilmunya banyak. Ini salah satu rahasia yang ya mendasar tapi paling dalam. Pertanyaan saya, mau ndak ilmunya? Mau ndak ilmunya? Bayar bro. Orang sekarang mau kaya suruh bayar, betul?
Ikut seminar ini, seminar itu bayar dia mau dapat gelar ini sekolah 20 tahun bayar mau, di majelis ilmu gratis. Ilmunya gratis dibagi share oleh para ulama. Tinggal satu, apa? Amalkan. Gratis ilmu ini, silahkan siapapun pakai, amalkan. Tapi harus dipahami ilmunya. Ya, siap belajar, paham enggak ini? Penasaran? Penasaran? Alhamdulillah, berarti antum semua ahli ilmu. Ya, karena orang kalau penasaran sama ilmu berarti dia ahlinya, pengen tahu. Dalam kehidupan dan setelah kehidupan, di alam yang nyata maupun alam yang tidak kasat mata, hanya ada dua. Yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan segala-galanya, dan Tuhan itu enggak ada yang lain, hanya satu. La ilaha illallah. Hanya ada satu Allah, enggak ada yang lain. Dahulu sampai kapanpun juga yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa hanya Allah. Yang menciptakan hanya Allah. Yang kuasa hanya Allah. Enggak ada penguasa lain. Enggak ada sesuatu yang bisa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang diciptakan oleh Allah. Yang diciptakan sama Allah namanya apa? Ciptaan. Namanya ciptaan. Nah, ciptaan itu biasa dalam bahasa Arab yang menciptakan disebut khaliq, yang diciptakan disebut makhluk. Jadi makhluk itu artinya ciptaan. Boleh saya ulangi? Ini penting soalnya, pelan-pelan ya. Di jagat raya ini alam semesta yang ada hanya dua poin. Yang pertama, poin pertama adalah Tuhan yang menciptakan. Siapa Tuhan? Allah. Satu-satunya Tuhan. Yang kedua adalah ciptaannya Allah. Namanya makhluk. Di antara ciptaannya Allah itu ada hewan. Di antara ciptaannya Allah itu ada tumbuhan. Di antara ciptaannya Allah itu ada udara. Di antara ciptaannya Allah itu ada air. Semua ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan fatal makhluk ketika dia mengandalkan makhluk dan dia melupakan khalik. Kesalahan fatal makhluk ciptaan adalah dia mengandalkan ciptaan dan melupakan yang menciptakan. Pertanyaan saya, apakah ciptaan itu punya kuasa? Tidak. Apakah ciptaan itu punya kekuatan? Tidak. Apakah ciptaan itu kuat? Tidak. Apakah ciptaan itu punya kemampuan? Tidak. Karena itu kata kunci la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kecuali kalau diberi oleh Allah. Kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Jadi kalau Allah enggak kasih, enggak bisa kuat. Udah dikasih sama Allah, enggak diizinkan, enggak mungkin itu berfungsi. Semua kendali dalam kekuasaan Allah. Kesalahan fatal manusia dalam kehidupan adalah ketika dia berhubungan dengan makhluk, entah namanya pasar, entah namanya toko, entah namanya obat, entah namanya perawatan, entah namanya perencanaan, entah namanya strategi, entah namanya apapun, ciptaan, dan dia andalkan semua itu. Dia andalkan semua itu. Lupa dia, kalau yang namanya makhluk itu tadi, gak bisa apa-apa. Kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Kalau udah benar landasan berpikirnya seperti ini, berarti enaknya nomor satu kita hubungin siapa dulu? Yang menciptakan, yang punya kuasa, yang memiliki segala-galanya. Siapa itu? Allah. Kita ngomong sama Allah, ya Allah, saya pakai sarana itu, saya gunakan sarana itu, saya manfaatkan sarana itu. Izinkan dia bekerja untuk saya. Izinkan dia bisa menghasilkan untuk saya. Izinnya dari kamu ya Allah. Kamu yang beri, kamu yang kuatkan,
Kamu yang wujudkan ya Allah, tolong saya. Selesai masalah. Tapi cek coba hidupmu. Ayo cek hidupmu. Ayo cek hidupmu. Apa yang kamu andalkan? Ting, 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 ting. Ayo coba. Yang diandalkan apa? Halo. Ini pada diam semua kenapa nih? Pertanyaan saya, kalau dirimu punya pekerjaan gajinya 100 juta, tenang enggak hatinya? Jujur, tenang enggak? Berarti yang kamu andalkan apa itu? Karena punya gaji 100 juta, tenang dong. Ketika kamu dipecat dari perusahaan enggak punya apa-apa, tenang atau risau? Risau, berarti yang kamu andalkan apa? Gaji lagi. Tapi kalau yang kamu andalkan adalah Allah, gajimu 100 juta enggak ngaruh. 100 juta enggak bisa diandalin. Kenapa? Enggak bisa diandalin, makhluk. Diambil sama Allah, selesai. Na'udzubillah min dzalik. Saya olahraga tiap hari. Saya melakukan perawatan tiap hari, saya melakukan tiap hari, diandalkan sama dia. Pasti saya begini, diandalkan, dia lupa Tuhannya. Dia lupa kalau yang namanya semua perawatan, semua pengobatan, semua perencanaan itu gak akan bisa berpengaruh kalau gak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Sama Allah diizinnya dicabut, cabut. Hasil dari perawatan, klik. Mestinya jantungnya semakin bagus, tiba-tiba kena serangan jantung tingkat tinggi, masuk rumah sakit, besoknya mati. Wajahnya, Masya Allah, dengan obat yang paling mahal, dokter yang paling bagus. Teorinya harusnya wajahnya semakin cantik. Karena dia sombong tadi itu, dia mengandalkan perawatannya, mengandalkan dokternya, gak salah dokternya, gak salah perawatannya, yang salah siapa? Orang yang dirawat tadi. Karena dia mengandalkan itu, maka Allah katakan, dah jadikan obatnya gak berfungsi. Semakin dioles semakin kasar. Semakin dioles semakin kasar. Semakin diminum obatnya semakin tampak tua. Kok begini, kenapa? Karena Allah ingin tunjukkan, itu makhluk semua, enggak bisa ngapa-ngapain. Enggak bisa ngapain. Kalau sudah paham ini, jadinya adalah apa? Husnudzon. Prasangka baik sama Allah. Karena kondisi apapun yang terjadi enggak ngaruh buat dia. Mau kondisinya mudah, mau kondisinya susah, aku enggak berhubungan sama kondisi. Hubunganku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah paham belum nih? Sebentar, pelan-pelan. Mundur dikit lagi, boleh? Bu, paham gak Bu? Jadi ibu jangan ngandalin suami ya. Masya Allah. Lanjut, boleh? Ketika orang paham, makhluk ini gak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. Maka tugasnya selalu berpikir yang baik tentang Allah. Kondisinya apapun, sesulit apapun, sesusah apapun, dia mikirnya baik. Bisa enggak? Bisa enggak? Contoh, naik motor, bannya kempes di tengah hutan belantara, jam 1 malam, lampunya mati, enggak ada orang. Dah. Pertanyaan saya, bisa enggak berpikir yang baik? Waduh, ini nanti kalau ada yang repot. Oh, nanti kalau tiba-tiba ada orang naik motor bawa benda tajam repot. Wah, sudah ini, enggak mungkin ada tukang tambal ban. Wah, sudah saya harus melek sampai subuh. Wah. Mikir yang bagus bisa enggak? Mungkin bisa, tapi susah. Kenapa jadi susah mikir yang bagus? Karena yang dilihat makhluk. Jam segini tukang tambal ban tutup.
Jam segini tempat ini rawan kriminal. Jam segini nggak mungkin ada yang lewat di hutan belantara. Yang dilihat makhluk yang namanya tambal ban, makhluk yang namanya kriminal, makhluk yang namanya orang lewat. Dia lupa 24 jam penciptanya selalu nunggu dia bicara. Ud'uni astajib lakum. Call me. Call me, answer your call. Okay, speak English very well. Don't worry to speak English. Even you cannot speak English. Because you have Allah. Your God will teach you in your heart. Don't worry, friend. Don't worry, my brother. Even I cannot speak English, but I want to practice my English right now. Okay? I will be fine. We have Allah. Only one in the universe will help you, Allah. Tak terus nawa, kamu nggak paham. Lah ya toh kalau saya teruskan kan nanti ya kamu yang nggak paham. Frekuensinya ya sama sebetulnya, channelnya yang beda. Boleh lanjut? Jadi ban bledos, ban kempes langsung ingetnya kan siapa tadi? Makhluk yang namanya mungkin kriminal, perampok, begal. Mungkin yang namanya tukang tambal ban, mungkin orang lewat. Lupa kalau Allahnya itu selalu mengatakan ud'uni astajib lakum. Beda dengan orang-orang yang paham. Begitu ban gembos, langsung ya Allah ban bocor. Tolong saya. Ya Allah ban bocor, tolong saya. Udah dia nggak ngira-ngira. Siapa tahu ada orang lewat, nggak ngira-ngira udah. Daripada pikirannya habis buat ngira-ngira kan capek itu nanti. Ngira-ngira ada orang lewat, ternyata nggak ada orang lewat. Ngira-ngira ada orang nolong, ternyata nggak ada orang nolong. Tapi dia yakin, Allahumma. Jadi duduknya cuma sibuk, Allahumma ban bocor. Please help me Allah. Udah dia nyantai. Mungkin dia mulai buka handphone, siapa tahu ada sinyal, mulai coba telepon teman ya kan, sambil ngobrol. Tumben jam 1 kamu kok telepon. Iya, lagi nongkrong. Di mana? Hutan belantara. Lu apa? Ban bocor. Coba share lokasi. Wah, share lokasi. Wah, kebetulan deket situ tuh itu ada paman saya. Udah, tenang kamu. Jemput sama pamannya, temennya. Udah motornya tinggal sini aja, matikan mesinnya. Udah tinggal rumah, ternyata pamannya temennya sugepol. Tidur di sana. Terus besoknya gitu ya, Dik ya kamu tak antarkan pulang. Motor saya gimana Pak? Sudah sampai rumah, tapi mohon maaf ya. Motor itu saya kasihkan karyawan saya ganti motor yang terbaru. Masya Allah. Langsung dia guyung-guyut, makasih Habib Novel. Memang betul kalau ngomong sama Allah itu paling enak, gak ruwet gitu kan ya. Gak ruwet. Allah, apapun kondisimu, jangan pernah gentar, jangan pernah takut selama kamu minta tolong pada Allah dengan cara yang dibenarkan oleh Allah, diajarkan Nabi Muhammad SAW. Contoh.